Bu, jadi sebenarnya kalau menabung itu boleh gak sih digabung sama investasi, Bu? Oke. Kalau saya biasanya Ya. menyarankan itu dipisah, Mas Yo, karena Hmm. keduanya punya tipikal yang berbeda kan. Jadi Hmm. kalau misalnya nabung itu memang sesuatu yang cukup liquid, gampang diambil gitu kan. Tapi juga konsekuensinya biasanya returnnya juga minimal, bener gak? Jadi Ya. kayak Ya. tabungan aja sekarang kalau di bank umum bisa 0%, setengah persen, gitu ya, Iya. 1% gitu. Kecuali memang teman-teman mencari peluang menabung di bank digital ya, yang bunganya lebih tinggi, Ya. tetapi tetap juga Hmm. perhatikan resikonya juga tetap ada juga ya. Jadi biasanya high risk high return juga. Nah, tadi nabung. Nabung itu memang untuk jangka waktu yang pendek gitu ya, untuk sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih oke okay, kalau kita gunakan istilahnya menabung. Tapi kalau misalnya untuk jangka waktu lebih panjang dari itu, di situ ada kan kita belajar ada kenaikan harga-harga ya, ada inflasi, ada misalnya biaya pendidikan naik misalnya, atau beli rumah misalnya ya harganya terus naik, atau kita punya tujuan misalnya pergi ibadah haji juga kan sama, biayanya juga terus naik. Nah, untuk mencapai itu semua, apalagi yang jangka panjang, tentu kita harus siapin investasi. Ya, Ya. investasi untuk misalnya jangka 3 tahun tentu beda dengan investasi untuk 10 tahun ke atas gitu. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Pemilihan produknya juga berbeda gitu. Resikonya juga berbeda. Jadi tetap biasanya saya pisahkan Mas, kalau untuk Ya. menabung itu fokusnya memang dana darurat, tujuan jangka pendek, buffer gitu ya. Nanti kalau investasi biasanya untuk jangka panjang. Iya, jadi lebih ke arahnya kalau tabungan sesudah kita mencapai misalkan target tabungan kita 3 sampai 6 kali Mm-mm. gaji atau kebutuhan bulanan Mm-mm. itu sebaiknya tidak diapa-apakan ya Bu, ya, disiapkan saja ya bentuknya siap untuk liquid ya. Jangan dana itu di akhirnya oh ada dana lebih nih kita masukin ke investasi. Sebaiknya tidak lakukan itu ya Bu ya. Iya, sebenarnya kita bisa kalau misalnya nih orang yang pengeluaran bulanannya katakan 5 juta dengan orang yang pengeluaran bulanannya 100 juta. Itu akan berbeda ya treatmentnya. Karena kalau 5 juta kali 3 bulan kan 15 juta. Sementara yang Hmm, pengeluarannya 100 juta kali 3 bulan 300 juta. 3 juta. Nah, Ya. itu biasanya bisa juga kita mix kalau yang udah cukup besar gitu ya, supaya tetap liquid, tetap rendah resikonya, produknya bisa lebih bervariasi. Biasanya saya suka share itu bisa di tabungan, mix deposito, mix reksadana pasar uang misalnya, atau ada juga bisa mix dengan logam mulia. Nah itu bagian kalau memang sudah dana daruratnya cukup besar. Tapi kalau jumlahnya masih sedikit gitu ya, biasanya kita rekomen paling di tabungan deposito gitu. Oke. Nah, ini berarti hubungannya langsung sama investasi. Nah, gimana sih Bu sebenarnya hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan kalau kita mau berinvestasi? Sebenarnya apa yang harus dilihat atau diperhatikan, Bu? Mm-mm. Nah, uh, kebetulan juga di buku ini tuh banyak kita bisa belajar juga ya bagaimana kita bisa berinvestasi itu sangat bergantung sebetulnya pada diri kita sendiri ya. Kita tipe investor Hmm. yang apa? Kalau biasanya kalau kita ke bank atau lembaga keuangan sebelum berinvestasi kita mengisi kuesioner profil resiko gitu ya untuk melihat Iya. sebenarnya seberapa siap kita menanggung resiko-resiko atas investasi kita. Karena pemilihan produk katakanlah saham, tentu itu akan lebih berfluktuasi daripada kalau pilih misalnya emas gitu ya atau pilih obligasi, itu tentu akan sangat berbeda. Nah, kalau misalnya kita bercermin dari buku ini nih, kita cukup dalam dikupas tentang investasi. Ternyata hasil penelitiannya adalah kita berinvestasi itu umumnya sangat dipengaruhi pada pengenalan kita akan dunia investasi. Artinya Oh, gini, waktu contoh ya, waktu saya mengenal mendapatkan penghasilan itu terjadi pada saat akhir-akhir krisis moneter ya. Jadi pada saat itu memang suku bunga sedang tinggi gitu ya. iya. Hmm. Tapi harga saham juga drop gitu kan. Nah, itu
apa akibatnya berat? Saya juga merasakan bahwa itu membuat saya tidak terlalu nyaman dengan saham. Ya, itu tuh pengalaman saya gitu. Ya, karena saya pada pengalaman pertama saya pada saat itu uh, melihat kondisi ekonomi yang seperti itu. Mungkin berbeda dengan Sobat One Shield yang anak muda nih, gitu ya, yang saat ini berpenghasilan sebelum pandemi itu, saat harga saham lagi bagus-bagusnya. Itu mereka melihat bahwa saham itu ternyata bagus ya gitu, returnnya tinggi ya. Mereka belum pernah mengalami kejadian yang terburuknya gitu, sehingga Iya. mereka berani misalnya masuk ke saham seperti itu. Jadi keputusan kita berinvestasi sebagian besar didorong oleh pengalaman kita pertama kali dengan kondisi market saat itu gitu ya, saat kita baru berkenalan gitu ya. Iya. Jadi balik lagi teman-teman, sebelum berinvestasi kenali diri dulu. Tidak perlu memaksakan gitu ya, meskipun misalnya nih menurut perencana keuangan misalnya gitu ya, kalau investasi jangka panjang itu ya harus yang returnnya tinggi gitu untuk ngejar inflasi. Ya betul, secara Iya. teoritis, Iya. iya gitu. Tapi balik lagi harus cross check ke diri sendiri. Apakah Anda bisa tidur nyenyak kalau berinvestasi di produk yang returnnya tinggi, tapi kita bicara resikonya juga tinggi. Saya ambil contoh ya, saya coba mengambil data dari indeks LQ45 di Indonesia ya, Bursa Efek. Itu dari data tahun 1997 yang bisa saya ambil sampai di bulan ini ya, Ini, September September. 2022. Betul. Nah, itu return tahunannya dari LQ45 itu sangat berfluktuasi banget ya. Kalau kita lihat dari 97 sampai sekarang, return tahunan tertinggi pernah di 87%. Return Wow. satu tahun ya. 1 tahun. Ya, tapi return terendah dalam 1 tahun pernah minus 91%. Jadi teman-teman dapat bayangkan gitu ya, kalau memang sudah siap dengan risiko sebesar itu, ya nggak apa-apa gitu, go ahead gitu kan. Tapi udah tahu bahwa memang Iya. itu yang akan mungkin terjadi. Kita nggak tahu yang kedepannya bisa lebih tinggi dari itu atau bisa lebih rendah dari itu. Tapi setidaknya kita bisa melihat, oke, saham itu kayak gitu ya gerakannya. Ini kita bicara 45 saham di LQ45 yang direview setiap 6 bulan ya. Tapi kita nggak bicara satu persatu saham karena itu bisa berbeda gitu. Tapi untuk lebih dapat gambaran, kita ambil yang LQ45 gitu. Jadi buat yang tidak nyaman dengan saham ya, mungkin kalau mau untuk investasi jangka panjang biasanya kita sarankan lakukan diversifikasi. Jadi tetap ada porsi di sahamnya untuk ngejar returnnya, tapi porsinya itu lebih kecil daripada di produk keuangan yang memang Anda fully nyaman, merasa aman, merasa oke gitu, udah bisa terima resikonya gitu. Jadi kita nyebutnya lakukan portofolio ya. Jadi jangan semuanya di satu produk tertentu aja. Gitu. Jadi yang paling pertama itu kenali diri dulu, profil resiko kita seperti apa, baru kemudian nanti kita hitung ke depan ya, berapa mesti diinvestasikan, produknya apa dan sebagainya. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang juga kita itu bisa berubah 180 derajat berarti ya Bu ya. Dari 87% ke 91% minusnya itu besar sekali gitu ya. Makanya Iya. itu yang mungkin bisa nggak tidur nyenyak ya. Ya, kalau buat saya yang tadi yang saya cerita, misalnya saya memang pengalaman pertamanya memang tidak mengalami yang bagus-bagusnya gitu. Jadi saya khawatir, justru merasa khawatir di saham. Tapi buat yang muda-muda mungkin bahkan masuk ke segala cryptocurrency gitu kan. Yang itu emang sesuatu yang baru sebetulnya. Tapi balik lagi teman-teman ya juga jangan latah ya. Gitu maksudnya kan saya bilang tadi kita melihat orang lain, oh dia sukses gitu dengan cryptocurrency, tapi ingat juga bahwa kesuksesan dia kita nggak tahu di belakangnya ada apa gitu. Jadi nggak apa-apa belajar, tetapi jangan terlalu fanatik terhadap satu jenis instrumen investasi gitu.
Iya, kalau saya ingat pengalaman saya, mungkin di sama-sama di kira-kira tahun dekat Krismon itu bunga Mm-mm. deposito bisa 60% ya Bu Fit ya. Iya, Malah menarik itu taruh deposito, itu malah tidur nyenyak itu. betul Mas, betul. Jadi saya Oh, juga iya, ngerasain tuh waktu itu naruh, oh yang namanya baru mulai kerja ya paling berapa sih depositonya gitu. Tapi iya, berasa dilihat deposito itu angkanya segitu tuh, pernah ngalamin. Tapi sayangnya kan udah jatuh tempo tuh udah nggak ada disimpan nggak lagi. bisa lagi. Iya, benar sih. Jadi kalau untuk belajar investasi mungkin sebaiknya kita belajar sendiri, kita juga punya pengetahuan sendiri. Boleh belajar mengikuti apa ya? Kita mungkin belajar dari pengalaman orang lain, tetapi jangan sepenuhnya ikuti ya Bu ya. Karena kan kita nggak tahu juga pengalaman yang kita ikuti. Misalkan contoh kalau investor besar Warren Buffett misalkan ya. Warren Buffett kan pengalamannya 80 tahun, ketika ada fluktuasi market mungkin dia sih tenang-tenang saja karena dia sudah melihat segala pergerakan market selama 80 tahun itu gitu. Tapi kalau kita mungkin uh, bisa jadi belum siap secara mental tetapi mau ngikutin caranya beliau malah jadi salah gitu kan ya. Apakah itu terlalu uh, ngambil profit terlalu awal atau jual terlalu cepat, cut loss terlalu cepat, itu bisa jadi terjadi gitu. Jadi yang penting salah satunya mungkin di dalam buku itu yang saya terima juga dari Morgan Housel adalah kita belajar, kita habis itu juga siapkan mental, habis itu kita juga harus berani untuk uh, menerima kondisi-kondisi yang memang di luar keadaan kita gitu ya. Nah, disitulah mungkin kita harus siap juga untuk menerima kondisi rugi besar atau juga kita siap juga bahkan menerima untung besar. Kadang-kadang juga nggak siap juga untuk keduanya. Iya, ya, itu tadi untung besar gitu ya. Kadang-kadang kita merasa apa tadi kemanusiaan kita apa ya greed ya, tamak gitu kan. Wah ini untungnya gede nih gitu kan. Ntar lah tunggu lagi pasti bisa naik lagi gitu ya. Tapi ternyata enggak habis itu tiba-tiba turun dalam gitu kan. Nah tadi balik lagi ketamakan kita. Jadi kita perlu membuat batasan ya, dimana kita katakan ini Hmm. udah cukup atau belum. Nah mungkin juga bisa teman-teman belajar juga itu ya untuk lebih konsisten dalam berinvestasi. Salah satunya adalah pokoknya beli aja gitu. Uh, Hmm. mau kondisinya apapun. Ya, Kalau di buku ini kan dia spesifik market di Amerika ya. ya, Dicontohkan ada 3 orang gitu ya. Ada yang konsisten mau istilahnya tutup mata ya. Pokoknya kondisi market apapun saya konsisten berinvestasi gitu. Ya setiap bulan misalnya $1.000 setiap bulan gitu. Tapi ada tipe orang juga yang berinvestasinya saya nabungnya nanti deh kalau lagi market bagus saya invest hmm. gitu. Nanti Ya, kalau marketnya wah udah mulai ini nih saya ngerem berhenti dulu gitu kan sambil ngelihat marketnya. Nanti kalau udah bagus lagi baru masuk lagi gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya. Sorry, jadi dia masuk dulu kan kondisinya oh udah mulai turun baru dia berhenti jadi menunggu ya menunggunya ada jedanya gitu. Nah dari ya, 3 orang ini ternyata yang hasilnya lebih bagus tapi dalam jangka panjang ya nggak dalam ya. waktu pendek gitu karena ini kita bicara investasi ternyata yang hasilnya paling bagus justru yang tadi yang beli terus gitu Hmm. gitu. Ya, Jadi konsisten aja apa namanya berinvestasi gitu. Kalau memang kita punya tujuannya jangka panjang, udah mau ngelihat market kayak apapun karena kan kita juga memang nggak bisa memprediksi ya. Kecuali beda dengan orang yang memang trader gitu ya. oh, Itu kan ya. memang fokusnya berbeda. Fokusnya dia memang mencari untung gitu. Mau bergerak market seberapapun dia akan berusaha mencari untung misalnya gitu. Tapi kalau yang investor biasanya memang lebih menargetkannya untuk jangka panjang karena dia udah tahu saya harus mencapai nilai sekian di tahun kesekian gitu. Jadi konsistenlah berinvestasi marketnya apapun gitu ya. Kalau Ya. di contoh ini gitu ya, itu jalan aja terus gitu. Kan di buku ini juga Morgan Housel cerita tentang ini ya Bu ya, kekuatan dari bunga majemuk. Mm-mm. Jadi mungkin itu salah satu faktor mengapa yang konsisten itu dia ternyata hasilnya bisa lebih besar gitu ya Bu ya.
Betul. Jadi kalau misalnya ini kalau di Zoom kelihatan ya, kita bisa menunjukkan grafiknya itu ya. Kalau Iya. itu grafiknya bisa eksponensial gitu ya. Jadi bukan yang Hmm, lurus gini aja gitu, tapi bisa shoot ke atas gitu ya. iya, Dengan dalam jangka waktu begitu udah misalnya kalau baru 2-3 tahun sih belum naiknya belum iya, begitu kelihatan gitu, tapi begitu udah 10 tahun 15 tahun gitu itu akselerasinya tadi akan sangat iya. terasa ya. Einstein menyebutnya keajaiban dunia yang ke-8. Delapan bunga itulah majemuk ya. itulah bunga majemuk. Jadi tadi yang Warren Buffett yang tadi Mas Yo bilang juga itu karena dia sudah 80 tahun Hmm, berinvestasi, makanya dia bisa dapetin itu apa efek dari bunga majemuknya itu luar biasa gitu dibandingkan mungkin kita iya, yang baru 5 tahun 10 tahun berinvestasi, tentu hasilnya akan berbeda, apalagi kalau jadi satu konsisten, apalagi kalau bisa ditambahin terus gitu ya, apa yang nggak flat gitu 1000 terus ya, tapi bisa iya, misalnya tiap tahun income kita kan nambah tuh ya iya. kan. Nah, jangan lifestyle-nya aja yang ditambahin, tapi juga investasinya juga ditambahkan gitu. Jadi supaya efek dari bunga majemuknya itu bisa terasa lebih cepat tercapai. Jadi tujuan keuangannya teman-teman itu bakal lebih cepat tercapai, akan lebih cepat makmur tadi Hmm, ya, sejahtera, makmur, dan habis itu apa yang kita inginkan sebetulnya di ujungnya adalah kita punya kebebasan iya, waktu ya, bisa kalau yang udah pensiun bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya ya, mau berkebun, mau jalan-jalan, mau fokus dengan keluarga, tapi biaya hidup sudah terpenuhi tadi karena sudah mempersiapkan kemakmurannya. oke, baik Bu. Oke, sejenak saya coba sapa dulu sahabat-sahabat Wanciot yang hadir ya. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih pada hadir. Mungkin jika ada sobat-sobat Wanciot yang punya pengalaman-pengalaman sehubungan dengan ini juga atau yang sudah pernah baca bukunya juga, ingin share juga boleh di kolom chat, di chat aja atau ada pertanyaan-pertanyaan boleh gitu untuk kita diskusi bareng-bareng sama Bu Fit. Nah, Bu Fit, sekarang kan tadi kita tentunya sudah melakukan, kita sudah bisa menentukan income kita dan sebagian kita lakukan tabung, habis itu kita investasikan. Investasikan tujuannya adalah untuk mendapatkan tadi ya kemakmuran atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, kita dan keluarga tentunya.